Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina Afifa dari absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Setelah Kabinet Hatta terbentuk pada bulan Januari 1948, Amir Syarifuddin berbalik menjadi oposisi. Dia menghimpun kekuatan golongan kiri dengan cara membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948. FDR terdiri atas Partai Sosialis, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri, dan menggunakannya untuk menentang pemerintah. FDR menuntut agar pemerintah membatalkan persetujuan Renville. Padahal persetujuan itu dibuat pada waktu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri. Bahkan dia sendiri yang memimpin delegasi RI dalam perundingan yang menghasilkan persetujuan itu. FDR juga menentang program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA, angkatan perang yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Menurut Kabinet Hatta, melalui rasionalisasi, jumlah anggota angkatan perang akan dikurangi sebab pemerintah tidak sanggup membiayai angkatan perang yang terlalu besar. Sebagian anggota yang akan terkena rasionalisasi adalah anggota laskar yang tergabung dalam FDR. Anggota laskar ini dihasut oleh FDR agar tidak mematuhi perintah rasionalisasi. Strategi Front Demokrasi Rakyat. Yang pertama, dalam parlemen mengusahakan terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik dalam rangka menggulingkan Kabinet Hatta. Yang kedua, menghasut ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan cara pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan. Dan yang terakhir, menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina. Kekuatan FDR bertambah dengan datangnya Musso, tokoh PKI tahun 1926 dari Uni Soviet. Dia menyatakan bahwa revolusi Indonesia sudah menyimpang dari tujuan semula dan berkapitulasi terhadap imperialisme. Musso menuntut agar dalam menghadapi kaum imperialis, Indonesia memihak Uni Soviet. Selanjutnya, Musso mengorganisasi kembali Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak kedatangan Musso, kegiatan FDR atau PKI semakin meningkat. Selain melancarkan agitasi menyerang pemerintah, mereka juga mengadakan kekacauan di berbagai tempat, termasuk melakukan sabotase di bidang ekonomi. Di Delanggu, PKI menggerakkan pemogokan buruh pabrik Goni. Solo dijadikan daerah kacau. Pasukan Panembahan Senopati diadu domba dengan pasukan Hijrah Siliwangi, sehingga terjadi culik-menculik yang berkembang menjadi pertempuran. Penculikan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya pun dilakukan oleh PKI. Salah seorang korbannya ialah Dr. Muwardi, pemimpin Barisan Banteng. Pada tanggal 11 September 1948 terjadi bentrokan berdarah di Surakarta antara pasukan pro pemerintah RI atau Divisi Siliwangi melawan pasukan pro PKI atau Divisi 4. Untuk mengatasi keadaan, pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer Surakarta dan sekitarnya, yang meliputi daerah Pati, Semarang, dan Madiun. Pada tanggal 17 September 1948, pasukan pro PKI mundur dari Surakarta. Kejadian di Surakarta ternyata hanya sebagai pengalih perhatian. Sementara kekuatan TNI tertuju di Surakarta, pada tanggal 18 September 1948,
Kolonel Joko Suyono diangkat sebagai gubernur militer dan Letkol Dahlan dari Brigade 29 yang pro PKI menggalang perebutan kekuasaan di Madiun ditunjuk sebagai Komandan Komando Pertempuran Madiun. Tindakan itu disertai penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat. Lalu, pemberontakan mendirikan pemerintah Soviet di kota Madiun. Presiden Soekarno secara tegas menyatakan kepada rakyat, pilih Soekarno-Hatta atau Muso Amir. Dampak dari pernyataan itu sangat besar. Rakyat memilih Soekarno-Hatta. Perlawanan terhadap PKI dikobarkan. Presiden Soekarno memerintahkan Panglima Besar Sudirman untuk menumpas pemberontakan PKI. Kota Madiun diserbu dari arah timur dan barat. Dalam tempo yang singkat, kota Madiun berhasil diduduki oleh TNI, tepatnya pada tanggal 30 September 1948. Dengan jatuhnya Madiun sebagai pusat kekuatan pemberontak, para pemimpin PKI dan pasukan pendukungnya bertebaran menyelamatkan diri untuk konsolidasi atau menyerah. Sebelum mereka sempat diadili, pecah agresi militer dua Belanda. Beberapa orang tokoh PKI ditembak mati, tapi banyak juga yang meloloskan diri. Sejumlah pimpinan pemberontak ditangkap di beberapa daerah. Musso mati tertembak di Somoroto, Ponorogo. Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Beranti, Grobogan. Yang terakhir, ada dampak pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama, PKI tidak lagi menjadi ancaman pemimpin Indonesia selama tahun 1950-an. Yang kedua, golongan kiri pada umumnya tidak lagi dipercaya dan banyak pemimpinnya yang dijebloskan ke penjara atau dihukum mati. Dan yang terakhir, kaum Stalinis di faksi komunis telah lenyap dan kaum komunis nasional dan menganut pemikiran Tan Malaka membentuk menjadi Partai Murba pada Oktober 1948. Yang keempat, menimbulkan permusuhan antara tentara dengan PKI, serta antara Masyumi dengan PKI. Dan yang terakhir adalah menarik simpati dan dukungan politik AS pada Revolusi Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.